sahabat perempuan dan anak, bertemu lagi di podcast apa sahabat perempuan dan anak bersama saya Nabila Isma. Seperti biasa di podcast ini akan banyak sekali topik-topik yang menarik dari mulai isu-isu terkini, edukasi hingga tokoh inspiratif. Nah kali ini mungkin teman-teman pernah melihat video yang belakangan pernah viral. Ada seorang anak menggunakan seragam sekolah dasar, seragam SD, kemudian menari salah satu soundtrack lagu di film yang lagi viral banget saat itu. Dan kita langsung hadirkan anak di video itu, yaitu ini dia, Nurul Aziza Safitri. Hai Aziza. Halo juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nih pasti kalau ngelihat langsung Aziza langsung inget videonya yang mana. Soalnya begitu aku ketemu Aziza juga aku langsung inget aku pernah nonton videonya. Videonya kalau nggak salah waktu itu kamu nari terus di belakangnya ada yang naik motor lewat ya, yang paling yang viral banget saat itu, yang sampai akhirnya Aziza banyak dikenal banyak orang, terus diunduh di berbagai acara televisi juga dari video itu ya awalnya. Iya, awalnya memang seperti kayak mimpi ya, yang tiba-tiba viral, yang awalnya cuma buat pakai baju SD di belakang gunung, terus tiba-tiba viral, kaget diundang sama Pagi-Pagi Ambyar. Itu yang videoin waktu itu siapa? Papa. Jadi Ya. Papa memang ngedukung juga Aziza untuk jadi penari ya? Iya, betul. Karena memang Papa yang selalu membuat sosial media Aziza. Jadi yang mengelola sosial media Aziza itu Papa semuanya. Iya, Papa. Karena memang Papa yang selalu meng-up social branding, personal branding Aziza, iya. yang selalu mengatur Postingnya mau jadwal. kayak gimana, Iya, segala macam seperti itu Papa. itu. Wah, sejak kapan sih Aziza ini sebenarnya tertarik menjadi seorang dancer? Ini udah berapa lama nih Aziza belajar nari? Aziza sudah belajar nari 8 tahun. 8 tahun? Berarti Iya, sekarang umur Aziza 12 tahun, berarti dari umur 4 tahun? Iya, dari umur 4 tahun. Awalnya memang coba-coba aja. Karena memang dulu kata mama, Azza itu anak yang aktif. Iya. Kalau denger lagu, joget-joget sendiri, dance. Nah, terus coba-coba dimasukin di sanggar Miracle Dancers yang ada di Lombok. Awalnya coba ikut-ikut, nyaman. Jadi ya lanjutin aja sampai lulus di Miracle Dancers. Oh gitu. Apa sih dulu yang membuat Aziza jadinya bener-bener aku pengen banget jadi penari? Ada nggak sosok yang inspirasi atau jadi semangat buat Aziza jadi seorang penari? Kalau dulu itu nggak ada ya, jadi kayak ya udah ikut-ikutin aja. Nah, semakin lama itu jadi semakin tertarik karena ada dulu coach Aziza, namanya Kak Alex. Dia itu sebagai guru solo Aziza, guru ajar ya barengan dan lain-lainnya. Itu jago banget battle-nya. Setiap Azza ada diundang solo itu Azza selalu menggunakan koreo Kak Alex, tapi sekarang ya almarhum sudah meninggal kemarin karena kecelakaan. Jadi sosok guru itu Iya. yang akhirnya menjadi inspirasi utama buat Aziza terus belajar lagi, semakin semangat lagi belajarnya. Iya, semakin semangat. Apa sih yang ngebuat Aziza akhirnya, kan tadi awalnya sebenarnya cuma diajarin gitu ya, Iya. cuma diajak sama mama, kayaknya Aziza ini semangat orangnya, jadi diajak untuk menari, ikut sanggar, kemudian juga ternyata terus sampai sekarang udah 8 tahun belajar Iya. nari. Apa yang akhirnya membuat Aziza jadi aku kayaknya suka banget nih sama menari gitu. Itu mungkin karena setelah lomba ya, setelah lomba itu kayak ada tantangan sendiri dari diri Aziza, karena kayak lomba itu ternyata seneng ya, bikin ada percobaan bagi hidup Aziza yang ternyata gini. Jadi ya sudahlah, mungkin memang Azizanya sukanya di dance, karena memang Aziza udah coba-coba di lain tapi kayak kurang Gak dapet nggak dapat serunya, nggak dapat ya. vibe-nya, jadi di dance saja lanjutin terus karena memang juga dulu hobi. Oh gitu. Ada nggak sih mungkin pertunjukan atau video atau sesuatu yang selalu dijadiin sama Aziza tuh sebagai inspirasi dalam menari? Kalau itu Aziza punya, itu namanya Reina dari Jepang. Itu tuh keren banget karena memang dulu tuh dikasih tahu sama
coach itu Azza mirip sama si Reina. Jadi Azza coba tuh telusuri, ternyata memang bagus. Memang stylenya itu sama kayak Azza, sama-sama hip hop. Jadi kalau ada koreo disuruh buat, Azza kadang ya ambil dikit dari koreonya Reina. Jadi dari situ Aziza jadiin apa ya, tolak ukur gitu ya, jadiin inspirasi buat Aziza dance-nya tuh kayak dia gitu. Iya, betul. Tapi aku jadi penasaran nih, waktu awal videonya Aziza viral, gimana sih perasaannya Aziza? Terus gimana orang-orang di sekitar Aziza, teman-teman, apalagi kan langsung diundang di berbagai acara TV kan? Iya. Ada nggak sih yang langsung kayak pengen jadiin Aziza inspirasi atau jadiin Aziza role model, yang ngajak foto sama Aziza? Gimana tuh awalnya? Itu awalnya Azza nggak nyangka ya, karena tiba-tiba viral. Yang awalnya cuma buat video biasa, video-video mingguan, itu tiba-tiba viral. Jadi Azza senang banget. Teman-teman Azza kayak, Aziza, temanku pada bilang, ih kamu kenal nggak sama Aziza? Ih aku seneng banget loh sama Aziza gitu. Jadi kayak nggak nyangka juga awalnya. Dan memang aku dengar-dengar kata mama, Aziza sebagai kayak, oh ini loh Aziza bisa menjadi seperti ini karena dance, jadi ayo semangat gitu-gitu. Nah jadi Azza kayak makin happy lagi, makin ingin menjadi orang yang sukses, bisa membanggakan mama papa. Nah bahkan aku lihat video-videonya Aziza di Instagram ya. Setelah video itu viral, kemudian Aziza juga diundang di berbagai acara-acara besar. Ada yang penampilan sendiri, kemudian juga diundang ke event balapan motor besar ya, untuk ikut promosiin juga. Gimana sih perasaan Aziza bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang keren yang mungkin biasanya Aziza lihatnya di layar kaca gitu? Ya itu pastinya senang banget ya, tiba-tiba ketemu Marc Marquez dan lain-lainnya. Itu sebenarnya Azza juga nggak nyangka. Yang awalnya Azza memang tidak mengenali MotoGP, tiba-tiba kenal. Yang memang awalnya Azza lihat Kak Ayu Ting Ting cuma di HP, tiba-tiba secara langsung bahkan bikin konten bareng ya. Iya, itu bikin kayak Azza makin senang lagi. Jadi Azza makin bahagia, makin menikmati hidup. Rasanya, oh gini rasanya setelah latihan bertahun-tahun, oh ini hasilnya gitu. Jadi makin bahagia. Jadi setelah latihan bertahun-tahun ternyata bisa membuahkan sebuah prestasi baru buat Aziza, dan pastinya bakal jadi semangat buat Aziza terus belajar lagi kan. Nah kalau aku jadi penasaran juga, karena kan 8 tahun itu waktu yang gak sebentar ya Aziza buat belajar. Terus Aziza memang menekuni terus menerus. Kira-kira gimana sih rutinitas Aziza untuk latihan? Apakah memang ada jadwal tertentu atau memang ada program yang dibuat mungkin sama orang tua Aziza untuk setiap minggunya latihan menari secara terus menerus? Kalau buat latihan itu langsung dari sekolah Miracle Dancers-nya itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali latihannya? Ya 2 minggu itu 2 kali. Oh, oke. 2 minggu itu 2 kali. Mungkin kalau ada lomba atau job lainnya itu Azza lebih dari 2 minggu. Jadi lebih banyak latihannya. Biasanya kalau latihan itu apa aja sih yang Aziza dilatih saat itu? Apakah hanya menari ataukah ternyata sama guru Aziza ini diajarin hal-hal lainnya yang bisa membuat penampilan Aziza itu lebih maksimal? Yang terutama itu ekspresi dan pastinya tariannya juga, hafalin koreonya. Dan kita juga harus tetap menjaga fisik kita biar tetap kuat. Jadi ya lebih dari yang dance aja, jadi ada fisik, ada ekspresi dan lain sebagainya. Nah dari proses latihan itu tuh, apa yang menurut Aziza paling susah atau paling menjadi tantangan? Kalau tantangan Aziza itu bukan cuma sekedar dance, tapi menjaga waktu Aziza. Jadi membagi waktu, pagi sekolah, siang ngaji, sorenya latihan, mungkin malamnya main atau lain sebagainya. Jadi Aziza juga harus menyelipkan buat konten, pikirin konten sama papa dan lain sebagainya. Itu menurut Aziza yang paling Aziza bingungin, gimana cara memanage waktu Aziza biar bisa melakukan semua aktivitas Aziza dalam satu hari. Nah gimana tuh caranya akhirnya bisa berhasil? Karena ini nih Aziza ini baru 12 tahun loh umurnya, tapi udah mengerjakan semua itu dalam sehari. Ya harus sekolah, harus latihan, ngaji tadi ya. Terus juga harus tetap luangin waktu untuk main. Nah gimana sih caranya Aziza bisa akhirnya
menyelesaikan itu semua? Kalau itu Aziza harus memikirkan lagi atau enggak cari saran dari mama papa. Oh paginya ini berarti pas ada waktu istirahat sela-selain waktu buat mikirin konten atau enggak pas misalkan harinya lagi free latihan itu Aziza buat konten. Oh, nah berarti di sini ada peran mama sama papa Aziza Iya, yang betul. besar banget dalam Iya. membantu Aziza tadinya menyeimbangkan setiap harinya. Iya betul. Hari ini juga ditemenin sama mama ya? Iya sama Iya memang mama. di balik anak yang keren tuh pasti ada ibu yang luar biasa. Keren banget tante. Anaknya keren banget udah bisa jadi penari di umur yang masih muda. Nah, menurut Aziza sendiri gimana sih peran orang tua atau dukungan dari orang tua Aziza yang akhirnya bisa membuat Aziza bisa menjadi penari yang dikenal sampai saat ini? Menurut Aziza, mama papa itu sangat membuat Aziza termotivasi juga. Selain dari coach atau yang lainnya, itu mama papa yang paling membuat Aziza semangat. Karena memang terutama papa ya, karena kalau nggak ada papa nggak ada tuh sosial media Iya, Aziza, betul. personal branding Aziza itu nggak ada. Jadi kalau tidak ada kedua orang tua Aziza, mungkin Aziza tidak ada di sini. Jadi Aziza tidak bisa menjadi viral seperti yang sekarang. Jadi Aziza mau ucapin terima kasih kepada kedua orang tua Aziza. Terima kasih buat mama papa Aziza yang selalu mendukung Aziza sampai sekarang bisa menjadi penari yang membanggakan, yang prestasi yang pastinya jadi kebanggaan juga untuk Indonesia. Iya. Karena Aziza ini udah viralnya satu Indonesia, bahkan kayaknya sampai di luar Indonesia sampai internasional juga banyak yang nonton video-videonya Aziza kan. Iya. Terus dari semua itu ada nggak sih satu hal yang Aziza ingat banget pesan dari orang tua Aziza sampai yang akhirnya bisa membuat Aziza atau terus Aziza pegang sampai saat ini? Kalau mungkin pesan-pesannya tetap semangat, nggak usah dengerin kata orang, tetap jadi diri kita sendiri, dengerin kata orang tua. Pokoknya kita harus percaya sama diri kita sendiri, itu aja, nggak usah dengerin orang lain. Nah itu tuh masalahnya. Karena kan pasti ketika Aziza jadi viral, banyak yang nonton, pasti kan banyak tantangan-tantangan dari orang-orang Iya. sekitar ya. Mungkin ada yang berkomentar biasa ya kalau di Instagram, ada yang berkomentar kurang baik, atau ada yang mungkin iri atau seperti Iya. apa. Ada nggak sih tantangan-tantangan besar yang mungkin harus Aziza hadapi setelah dikenal oleh banyak orang? Mungkin hujatan dari netizen ya. Karena memang Aziza tidak dikasih lihat Iya. komentar, tapi teman-teman Aziza itu ada yang bilang, ih Aziza kamu dihujat di Instagram, tapi ya udah biarin aja. Yang penting Aziza sudah bisa sukses, bisa jadi diri Aziza sendiri, jadi ya udah nggak usah didengerin aja. Netizen tega sekali. Aziza yang videonya keren banget, yang narinya keren banget kok masih ada yang hujat. Ini berarti kita jadi PR bareng-bareng nih ya untuk sahabat perempuan dan anak juga untuk tidak memberikan komentar-komentar negatif, apalagi untuk video-video yang positif juga. Contohnya video yang disebarluaskan sama Aziza juga semuanya kan konten yang inspirasi. Jadi jangan sampai kita jadi netizen yang tidak bijak dalam menggunakan sosial media ya. Aziza sendiri ada nggak selain tadi ya, karena Aziza setelah viral kemudian banyak komentar dari netizen, ada nggak sih tantangan lain yang Aziza hadapi selama menjadi seorang penari selama ini? Kayak mungkin sempat bosan atau sempat ngerasa ragu sama diri sendiri? Kalau bosan nggak pernah ya, Nggak karena pernah. memang Aziza hobi dalam bidang itu, jadi Aziza selalu senengin aja, karena memang Aziza tidak ada cobaan kalau memang bosan capek itu nggak ada, karena memang Aziza lebih excited kalau ada latihan. Jadi Mama, ayo Mama latihan. Iya sebentar, ini masih belum waktunya. Jadi kayak lebih excited daripada Mama. Jadi ya nggak ada sih, Nggak ada. lebih bawa have fun aja. Have fun. Berarti Iya. kuncinya harus selalu bahagia ngelakuin semuanya ya. Dan Iya. Aziza juga memang happy banget, fun banget ngejalanin Iya. semua latihannya. Nah tadi kan banyak juga ya teman-teman Aziza yang akhirnya ikut jadi ngedukung, Iya, ikut jadi betul. ngefans juga sama Aziza. Aziza sendiri selama di sekolah kan pasti sering ikutan lomba, sering ikutan banyak kegiatan. Dukungan di sekolah sendiri gimana sama Aziza? Kalau sekolah sih tetap dukung ya, karena memang Aziza kadang buku website Aziza itu selalu Aziza selamat, kadang wali kelas Aziza juga bilang selamat, semangat gitu-gitu. Jadi Aziza makin semangat lagi. Jadi ya udah dari dukungan teman-teman dance, teman-teman sekolah, guru-guru sekolah, mama papa itu membuat Aziza makin semangat lagi terus menerus.
Ada nggak sih yang ngebuat temen terdekat Aziza yang selalu nyemangatin Aziza gitu? Ada, itu pokoknya membuat Aziza makin semangat lagi ya. Udah semangat dah terus. Jadi kayak ternyata dunia ini tidak selamanya menyakitkan tapi tetap menyenangkan. Nah ini penting banget nih, peran teman sebaya itu juga sangat mendukung seseorang untuk bisa terus berprestasi kan. Nah aku juga pernah baca kalau Aziza ini pernah ikut salah satu ajang pencarian bakat yang besar di Indonesia dan juga menang di kompetisi World Dance gitu ya. World of Dance. Gimana sih saat itu Aziza mengikuti kompetisi itu, apalagi kan Aziza waktu itu umurnya juga masih sangat muda, berhadapan dengan kontesan yang sangat banyak, yang umurnya juga mungkin ada yang jauh. Gimana perasaan Aziza saat itu? Deg-degan ya, karena memang kompetisi nasional itu membuat Aziza menjadi kayak deg-deg. Karena memang orang Indonesia kan pada jago-jago semua ya. Jadi Aziza lebih ya udah itu urusan belakangan, yang penting Aziza tetap melanjutkan latihan Aziza konsisten. Jadi Aziza ya sudah latihan bersama teman-teman Aziza, nanti enggak terasa kok. Nggak kerasa. Iya, nggak terasa karena ada teman-teman Aziza. Pengalaman apa yang Aziza ambil yang menurut Aziza paling menarik dari ketika mengikuti ajang kompetisi itu? Mempunyai teman baru, karena semua saat kita lomba kita tidak mencari musuh tapi mencari teman. Karena memang ya kalau kita lomba kan pasti kita bertemu dengan beda tim, beda teman, jadi saling sapa gitu. Apa dari banyak banget nih kompetisi-kompetisi yang Aziza lakukan, dari yang mulai skala nasional, internasional, mana kompetisi atau mungkin acara yang menurut Aziza paling menarik, pengalaman yang paling menarik untuk Aziza? Itu IGT, Indonesian Got Talent, karena di situ itu kan berminggu-minggu ya. Jadi Aziza makin banyak punya teman dari Papua, dari Yogyakarta. Jadi Aziza lebih mempunyai banyak teman. Di situ itu kita bukan cuma lomba tapi kita juga berteman. Itu tuh sampai kayak teman dekat yang awalnya kayak canggung jadi halo, jadi kalau ketemu itu udah kayak biasa aja lah, teman biasa. Itu yang paling membuat Aziza kayak makin senang dalam ajang-ajang perlombaan. Jadi Aziza lebih semangat gitu. Dari itu semua berarti yang paling mengesankan adalah bertemu dengan banyak orang. Tadi menurut aku penting tuh, jangan jadikan musuh itu sebagai lawan ya. Jangan jadikan lawan itu sebagai musuh, maaf. Tapi jadikan teman yang akhirnya jadi penyemangat juga buat Aziza, yang akhirnya jadi dorongan juga untuk bisa belajar lebih lanjut lagi. Keren banget loh. Kita tuh harus benar-benar mengapresiasi nih potensi-potensi muda kayak Aziza yang aku yakin banget suatu saat nanti Aziza juga pasti bisa jadi penari yang lebih keren lagi. Nah sekarang kan Aziza domisilinya masih di Lombok ya, di Mataram. Dari itu kan di luar kota, tapi Aziza banyak banget aktivitas-aktivitas yang dilakuin juga di Jakarta atau di kota-kota lainnya. Gimana sih caranya Aziza bisa memanage waktu Aziza, pastinya bareng orang tua juga, jalan-jalan keluar kota atau bahkan keluar negeri? Kalau itu Aziza selalu minta PR ya kalau ke guru Aziza. Jadi kalau misalkan Aziza keluar kota, Aziza selalu minta PR biar nilai di sekolah Aziza tetap masuk. Ya. Jadi Aziza tidak ke Jakarta atau ke Bali itu Aziza bukan cuma lomba tapi Aziza juga belajar sedikit-sedikit jika ada waktu luang. Nah di situ Aziza kerjain PR biar nilai Aziza tetap masuk. Jadi ini juga ada peran dari sekolah yang tetap memastikan walaupun Aziza berprestasi di luar sekolah, tapi belajarnya juga harus tetap dilakukan, PR-nya dikerjakan, jadi nilainya juga tetap bagus gitu ya. Ini penting banget nih, kita tuh memang kalau mau ada anak yang berprestasi, semuanya tuh harus selalu mendukung, orang tua, teman, dan juga sekolahnya ya, itu penting banget. Nah sekarang kan Aziza juga tergabung di komunitas tari ya, yang tadi namanya Miracle Dance. Nah gimana sih Miracle Dance ini punya peran yang akhirnya ngedukung Aziza buat bisa ikutan lomba di mana-mana, bisa ngembangin karir dan kemampuan Aziza dalam menari? Itu tuh sangat berperan penting ya, karena
kalau misalkan Aziza masih belum tahu, itu Aziza tetap belajar di Miracle Dancers. Nah itu juga berperan penting karena setiap misalkan Aziza ada keluar kota sendiri, itu Aziza selalu didukung sama teman-teman Aziza, sama coach-coach Aziza. Jadi tidak ada yang bermusuhan. Jadi ya tetap saling berteman walaupun memang karirnya berbeda, tapi tetap sesama manusia, sesama makhluk hidup. Jadi ya sudah, kita saling berteman, kita saling menyupport. Sama kayak Aziza, misalkan ada yang lagi lomba atau lagi tampil, ya tetap Aziza semangatin. Kalau memang ada waktu luang, Aziza nonton. Di sana memang berperan penting banget ya, karena memang dari udah 8 tahun Aziza bersama Miracle Dancers dan tetap menyupport Aziza. Buat Aziza sendiri nih, sekarang kan Aziza udah lihat banyak banget dancer di Indonesia ya. Ada yang genrenya hip hop, ada genre lain. Gimana sih menurut Aziza para dancer-dancer di Indonesia sekarang itu seperti apa? Keren semua ya. Itu sebenarnya orang Indonesia pada jago-jago semua, tapi memang mungkin kurang dukungan dari orang tua. Jadi memang harus ada dukungan dari orang tua, teman atau lain sebagainya, agar kita bisa termotivasi, jadi terbantu, agar kita bisa dikenal oleh banyak orang, biar bisa misalkan hobi kita bisa menjadi hasilkan uang. Nah itu yang membuat kita bahagia terkadang, karena memang dari hobi kita bisa menghasilkan uang. Itu yang membuat Aziza itu jadi semakin bahagia, karena Aziz sudah bisa membantu orang tua Aziza membeli sesuatu. Jadi ya seneng deh. Nah itu tuh berarti kita harus saling ngedukung nih. Kalau ada yang punya potensi di sekitar kita dukung supaya bisa semakin luas lagi ya. Nah plannya Aziza nih, atau rencana Aziza ke depannya, kira-kira mimpi apa yang Aziza ingin capai sebagai seorang dancer? Aziza pengen jadi dancer Kak Agnes Mo. Jadi dancernya Agnes Monica. Wah, kita doakan semoga bisa terwujud. Amin. Jadi dancer, nanti ngedance bareng Agnes Monica ya di event-event internasional. Siapa tahu kan ini ada yang lihat ya di podcast ini, akhirnya ngajak Aziza untuk jadi dancer Agnes Mo, karena banyak juga ya potensi-potensi anak-anak muda yang akhirnya jadi bisa ngedance di konser-konser atau di event-event internasional. Kita doakan semoga bisa terwujud ya. Amin. Terakhir nih Aziza, ada pesan nggak untuk Aziza, untuk teman-teman yang sedang menonton podcast ini supaya tetap semangat, atau ada yang pengen jadi dancer juga supaya akhirnya bisa mencapai karir yang secemerlang Aziza? Oke. Mungkin buat teman-teman tetap semangat. Kalau misalkan ada hujatan ya nggak usah didengar, tetap dengar diri kita sendiri atau dengar kedua orang tua. Dan bentar, mikir dulu. Boleh. Apa? Tadi Aziza bilang jangan ragu sama diri sendiri. Ya. Oh iya, kalau misalkan kita latihan itu tidak bisa kita dapetin dengan cara cepat, itu perlu berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan. Jadi tetap latihan, tetap belajar, yang penting semangat. Nah, terima kasih Aziza. Sama-sama. Kita doakan semoga tadi mimpi-mimpi Aziza bisa terwujud. Amin. Bisa jadi dancer yang lebih dikenal sama masyarakat luas. Bisa tampil di event-event yang besar di nasional bahkan internasional. Ya, terima kasih Aziza, terus semangat. Terima kasih. Nah, sama seperti Aziza, tentunya kita juga pasti bisa berperan untuk orang-orang di sekitar kita. Cara paling mudahnya adalah ketika kita melihat, mendengar, ataupun bahkan merasakan atau mengalami tindak kekerasan, bisa langsung hubungi hotline Sapa 129 atau bisa via WhatsApp di 0831 129 129. Dare to speak up. Terima kasih untuk sahabat perempuan dan anak yang sudah menyaksikan episode podcast Sapa pada kali ini. Jangan lupa saksikan episode-episode lainnya yang pastinya nggak kalah menarik. Sampai jumpa.